Satu unit rumah milik lansia di Nagari Tanjung Barulah, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat hangus terbakar. Api diduga berasal dari salah satu ruangan di bagian belakang rumah dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kelangkaan solar di Maros, Sulawesi Selatan sudah terjadi sejak 2 pekan terakhir. Sopir truk khususnya angkutan logistik dan sembako terpaksa bertahan di area SPBU demi mendapatkan pasokan solar untuk melanjutkan perjalanan. Badan Gizi Nasional terus melakukan langkah perbaikan usai RDP dengan Komisi 9 DPR RI. Wakil Kepala BGN bilang terus melakukan efisiensi dan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan serta kementerian lainnya untuk bisa refocusing penerima manfaat MBG. Drama tersaji dalam laga pembuka Grup G Piala Dunia di Seattle, Amerika Serikat. Sempat unggul terlebih dahulu, Mesir gagal mempertahankan kemenangan perdana mereka di ajang Piala Dunia setelah ditahan imbang 1-1 oleh Belgia. Setelah Amerika Serikat dan Iran mengumumkan kerangka kesepakatan damai, harga emas dunia terpantau menguat pada perdagangan hari Senin kemarin. Kenaikan ini menjadi level tertinggi sejak 9 Juni 2026. Kompas Bisnis nanti akan membahasnya untuk Anda. Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda, Saudara, di hari ini, tanggal 16 Juni 2026, hari Selasa, bersama saya Adisila Rasati. Dan saya Nanda Aprilia. Sejumlah informasi tentunya sudah kami siapkan untuk Anda, Saudara. Beberapa di antaranya tadi sudah kami sampaikan, ada mengenai BGN, kemudian juga nanti dalam pembahasan hari ini, pertemuan kemarin ya Adisti, ini menarik sekali karena ketika sejumlah mahasiswa kemarin menyampaikan aspirasi, Wapres Gibran Rakabuming Raka menerima sejumlah beberapa perwakilan dari mahasiswa untuk bisa membicarakan tersebut lebih lengkap ya, begitu ya. Nah, ini yang tentu kita apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming, di mana setelah 2 hari kalau tidak salah mahasiswa menggelar aksi demonstrasi terkait dengan ada beberapa tuntutan soal APBN, kemudian MBG, BGN, termasuk juga Koperasi Desa Merah Putih untuk upaya menstabilkan perekonomian Indonesia. Akhirnya Wakil Presiden kita mau untuk bisa duduk bersama dengan perwakilan mahasiswa yang menggelar aksi demo di kantor Wapres sehari sebelum ini, begitu ya. Nah, ini tentu saja menjadi perhatian karena memang apa? Karena mahasiswa ini melakukan tenggat waktu kalau tidak salah 5 kali 24 jam agar seluruh tuntutan mahasiswa ini untuk pemerintah bisa segera direalisasi, didengar. Tentu kita berharap pemerintah ini bisa mendengarkan apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi suara dari masyarakat, utamanya untuk perbaikan ekonomi. Betul sekali. Nah, kemarin juga sempat lewat begitu ya video di media sosial saya, Adisti. Memang ada pertemuan itu dan juga ada video di mana Wapres Gibran ini menandatangani surat fakta integritas. Nah, setelah saya cari tahu ternyata itu bukan video baru kemarin, ini video sudah tahun 2024 begitu ya, ketika memang Wapres Gibran masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Pada saat itu bertemu dengan sejumlah aliansi dari mahasiswa Solo Raya. Nah, jadi artinya ini benar-benar harus dicermati dengan seksama. Di cross check lagi. Betul sekali, apalagi di kondisi seperti saat ini kita harus benar-benar sama-sama meng-cross check apa tadi Adisti bilang. Jadi saudara, kita akan lihat tadi tuntutannya seperti apa, dikasih tenggat waktu pemerintah
5 hari setelah kemarin ada pertemuan khususnya dari teman-teman mahasiswa UBK yang menyampaikan aspirasinya, ada 6 tuntutan kemarin. Nah, sebelum sampai ke sana, Adisti dan juga saudara, tentunya kita akan bahas itu di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Kita ada informasi pertama untuk mengawali Sapa Indonesia Pagi hari ini, yakni 1 unit rumah milik lansia di Nagari Tanjung Barulah, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat hangus terbakar. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Api diduga berasal dari salah satu ruangan di bagian belakang rumah dan dengan cepat membesar hingga melalap seluruh bangunan. Tim Damkar Kabupaten Tanah Datar mengerahkan 2 unit armada ke lokasi dan berhasil memadamkan api 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini selain dengan rumah, uang tunai puluhan juta rupiah dan juga perhiasan emas milik korban turut hangus terbakar. Polisi masih selidiki penyebab dari kebakaran. Penyebab kebakaran berdasarkan informasi di lapangan yang kita dapat, sebelumnya kita tidak bisa memastikan sekedar informasi itu berdasar dari belakang apinya, namun api langsung besar sekali. Karena sisa pembakaran atau dari kompor? Enggak, dari ruangan kamar belakang, dari kamar belakang. Sebuah mobil menabrak pengendara sepeda motor dan 3 mobil yang tengah terparkir di bahu jalan di Duren Sawit, Jakarta Timur. 1 orang pengendara motor tewas dalam peristiwa ini. Di depan sekolah si Petra. Mobil melaju dalam kecepatan tinggi, mobil kehilangan kendali dan menabrak pengendara sepeda motor yang baru keluar dari toko. 3 mobil lainnya juga rusak, saudara. Seorang pengendara motor tewas sementara penumpangnya kritis. Keduanya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, sementara pengemudi mobil mengalami luka di bagian kepala. Diduga menjadi korban tabrak lari, 1 dari 2 orang pengendara motor di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ditemukan tewas di pinggir jalan, saudara. Korban ditemukan di Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Selain 1 korban tewas, 1 pengendara lainnya pun terluka. Kedua korban langsung dievakuasi ke RSUD Krangkeng, Indramayu. Diduga kecelakaan terjadi saat sebuah truk menyalip dan menabrak sepeda motor yang berada di depannya. Polisi masih melakukan penyelidikan dalam kecelakaan yang diduga tabrak lari ini. Mobil truk dari belakang nyalip. Nah, kebetulan di depan ini ada motor si korban. Nah, ditabrak sehingga ditabrak dari belakang sama truk, nabrak mental nantem pohon. Kelelahan dan mengalami cedera, 3 orang pendaki Gunung Kelabat di Minahasa Utara dievakuasi. 3-nya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Basarnas Manado mengevakuasi 3 orang pendaki Gunung Kelabat di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Para pendaki dalam perjalanan turun gunung pada hari Minggu. Namun, di tengah perjalanan mereka kelelahan, bahkan 1 di antara mereka mengalami cedera, sehingga perjalanan tak bisa dilanjutkan. Petugas yang mendapatkan informasi langsung bergerak menuju lokasi. Ketiganya ditemukan di pos 2 yang berjarak 5,9 km dari kantor SAR Manado. Ketiganya berhasil dievakuasi dari pos 2 pada Senin pagi dalam kondisi selamat. Dilaporkan ke kantor pencarian pertolongan kelas A Manado, para survivor ini mengalami cedera pada bagian kaki dan ada juga 2 korban mengalami hipotermia. Setelah mendapatkan laporan tersebut, tim kantor pencarian pertolongan kelas A Manado menurunkan 1 tim untuk melaksanakan evakuasi. Setibanya di pos SAR, ketiganya langsung diserahkan ke pihak keluarga.
Basarnas mengimbau agar pendaki selalu mempersiapkan kondisi fisik dan perlengkapan pendakian sebelum melakukan aktivitas di alam terbuka. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke informasi lainnya, saudara. Sakit hati usai diputus pacar. Seorang pria tega menembak mantan kekasihnya dengan senapan angin di Samarinda, Kalimantan Timur. Suara letusan dan teriakan minta tolong mengejutkan warga di perumahan Geraha Indah, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Jumat malam kemarin. Korban yang baru pulang kuliah tiba-tiba ditembak dari jarak 20 meter, tak jauh dari tempat tinggalnya. Pelaku pun langsung melarikan diri. Korban yang mengalami luka di bagian kepala langsung mendapat perawatan intensif. Dia pulang kuliah, terus naruh barang. Setelah naruh barang masuk ke dalam rumah, dia keluar lagi buat buang sampah di depan sana. Terus pulang lagi, kejadian sekitar 10.25 seingat saya tuh. Itu ada suara tembakan dan si adik saya ini teriak-teriak minta tolong. Kurang dari 24 jam, Polsek Ulu Samarinda menangkap pelaku. Pelaku merupakan kekasih korban yang sakit hati usai hubungan cintanya kandas. Kami amankan pelaku di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Modus pelaku dari kejadian kemarin, pelaku mengikuti korban sepulang dari kegiatan. Motifnya adalah sakit hati karena si pelaku diputus hubungan oleh korban. Pelaku kini ditahan di Polsek Samarinda Ulu dan terancam pidana kurungan 9 tahun. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menemui perwakilan mahasiswa yang menggelar demo di kawasan Patung Kuda. Wakil Presiden Gibran Rakabuming bertemu dengan perwakilan mahasiswa di Istana Wakil Presiden pada Senin sore. Sejumlah tuntutan aksi disampaikan mahasiswa kepada Wapres Gibran. Salah satunya tentang perbaikan kondisi ekonomi. Mahasiswa memberi waktu 5 hari agar pemerintah memperbaiki kondisi ekonomi. Sementara pelaksana tugas Sekretaris Wakil Presiden Al-Muktabar bilang Wapres Gibran menyambut baik pertemuan dengan mahasiswa. Tuntutan yang disampaikan mahasiswa saat pertemuan dengan Wapres akan dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti dan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Wapres sangat baik. Dia akan catat hasil dari tuntutan-tuntutan kami dengan buku kecilnya tadi, catat poin-poinnya yang harus Bapak Wapres itu ke depannya untuk memperbaiki dan mengevaluasi segala bentuk yang janggal di negara hari ini. Tentunya MBG dan KDMP. Kami dari BEM Universitas Bung Karno memberikan waktu 5 kali 24 jam. Ketika aspirasi yang kami sampaikan tidak terrealisasi, maka kami akan bentuk daripada pergerakan tersebut, aksi jilid-jilid berjilid. Presiden menyambut baik dan menerima apa-apa yang tadi telah disampaikan dalam bentuk dialog yang interaktif. Bahkan dari mahasiswa juga menyampaikan isu-isu di daerah yang sampai ke tingkat nasional. Beliau berdua, Bapak Wakil Presiden dan Bapak Presiden tentu punya mekanisme kerja yang akan disampaikan dalam kesempatan-kesempatan tertentu sesuai waktu yang tersedia. Sebelumnya pada Senin siang, mahasiswa Universitas Bung Karno berunjuk rasa dengan berjalan kaki dari arah Tugutani menuju Simpang Patung Kuda. Mahasiswa mulai melakukan long march. Sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan polisi. Mahasiswa mendesak polisi membuka barikade agar mereka dapat melanjutkan aksi ke depan menuju Simpang Titik Kuda. Mahasiswa akhirnya terhenti di Jalan Medan Merdeka Selatan dan melanjutkan aksi penyampaian pendapat.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi kondisi ekonomi saat ini yang jadi tuntutan perbaikan dari kalangan mahasiswa dan juga masyarakat. Mensesnek bilang negara membutuhkan stabilitas. Pemerintah mengimbau kepada semua warga dan pelaku ekonomi untuk saling bekerja sama memperkuat perekonomian Indonesia. Yang terakhir yang tadi tidak kalah penting di dalam diskusi dengan Bapak Presiden bahwa apapun itu tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah kami selaku pemerintah mari kita semua kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita. Saudara, Kejaksaan Agung akan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penerapan pasal TPPU untuk mengejar aset-aset hasil korupsi. Simak informasi lengkapnya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Komnas HAM mendesak pemerintah untuk evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program makan bergizi gratis atau MBG karena dinilai menyimpan banyak risiko pelanggaran hak asasi manusia. Lembaga penegak HAM menemukan indikasi adanya pelanggaran hak atas kesehatan, hak anak hingga hak atas pekerjaan yang layak dalam proses perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Berdasarkan hasil pengamatan sejak Februari 2026, Komnas HAM menyoroti tata kelola program MBG yang dinilai rawan salah sasaran. Cakupan penerima manfaat yang terlalu luas membuat program ini berisiko tidak efektif, sehingga disarankan hanya difokuskan pada kelompok rentan seperti masyarakat desil 1 hingga 4, serta anak dan ibu hamil di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Adanya indikasi kuat telah terjadinya pelanggaran HAM dalam pelaksanaan program MBG, diantaranya pelanggaran terhadap hak atas kesehatan, 1, kedua hak anak, kemudian yang ketiga hak atas pangan, keempat hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, kelima hak atas informasi, ketujuh hak atas pekerjaan yang layak, dan ke-8 hak atas pemulihan bagi korban. Komnas HAM merasa penting untuk menyampaikan 9. Jadi kami ada 9 rekomendasi kepada pemerintah untuk mendorong perbaikan tata kelola MBG. Sementara Kejaksaan Agung akan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam kasus korupsi tata kelola program MBG. Penerapan pasal TPPU untuk mengejar aset-aset hasil korupsi. Selain itu, Kejagung juga mendalami pelaku lain yang turut bekerja sama dengan tersangka, termasuk dengan memeriksa tersangka dan saksi. Pengajuan justice kolaborator mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya tengah dikaji. JC tidak dapat dikabulkan jika tersangka merupakan pelaku utama. Ini dijadwalkan pemeriksaan terkait beberapa saksi di BGN dan salah satu tersangka. Dikaji dulu seperti apa. Kan JC itu ada syarat-syaratnya tentu, dan apakah dia bisa mengungkap yang lebih besar atau kalau dia pelaku utama kan nanti apakah masuk kategori itu, nanti penyidik akan melihat berdasarkan fakta dan keterangan nanti akan diberikan nantinya. Bukan hal yang kita mungkin, pasti kita akan mengejar pihak-pihak yang dianggap terlibat, pasti penyidik dalam rangka kita tidak hanya mempidanakan orangnya, tetapi kita juga akan bagaimana memulihkan kerugian negara. Salah satunya adalah dengan instrumen TPPU. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan ini, Presiden menegaskan Indonesia dan Jerman sepakat soal penyelesaian konflik melalui meja perundingan. Presiden Prabowo bilang kunjungan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ke Indonesia jadi momentum penting bagi kedua negara di tengah ketidakpastian global.
Kunjungan ini juga mengawali peringatan 75 tahun hubungan bilateral Indonesia dengan Jerman. Dalam pertemuan, Presiden Prabowo dan Presiden Jerman membahas penguatan kemitraan kedua negara di bidang ekonomi, investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, ketenagakerjaan, dan diplomasi. Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Jerman menjalani kerjasama di bidang diplomasi untuk menjaga stabilitas perdamaian dunia. Steinmeier dan saya juga sependapat bahwa semua konflik harus diselesaikan melalui perundingan, dan kita bekerja sama di bidang diplomasi untuk meningkatkan dan memastikan perdamaian dan stabilitas global. Kejaksaan Agung menyerahkan uang tunai senilai 1 triliun rupiah kepada negara melalui Kementerian Keuangan. Uang tersebut diantaranya berasal dari hasil lelang barang rampasan negara serta aset rampasan dari terpidana kasus korupsi Edi Tansil. Aset Edi Tansil berupa tanah di Megamendung dan Gunung Putri Bogor, serta 18 lahan kosong di Bojonegara, Kabupaten Serang. Aset ini diterima oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Saya tidak ingin kita saling curiga. Masyarakat begitu percaya pada kita, dan kita buktikan kepada masyarakat bahwa hasil kerja kita terbuka dan kita akan serahkan kepada Kementerian Keuangan. Dan tentunya selanjutnya monggo nanti Pak Menteri mau diapain, itu adalah hak dan kewenangan Bapak. Pengurus Ikatan Alumni Komisariat Fakultas Hukum Universitas Airlangga masa bakti 2025-2030 resmi dilantik di Surabaya Sabtu 12 Juni 2026. Ketua Mahkamah Agung sekaligus Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga, Sunarto, mengajak alumni Fakultas Hukum UNER memberikan kontribusi nyata bagi alma mater. Pesan itu disampaikan saat menghadiri pelantikan pengurus IK Komisariat Fakultas Hukum UNER di Surabaya. Sunarto hadir dalam pelantikan pengurus Ikatan Alumni Komisariat Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang digelar di Aula Gedung AG Pringgo Digdo, Fakultas Hukum UNER Surabaya. Kehadiran Ketua MA menjadi penyemangat bagi alumni untuk memperkuat soliditas dan peran organisasi. Dalam sambutannya, Ketua MA menegaskan alumni memiliki peran penting dalam membangun relasi dan komunikasi dengan alma mater. Menurutnya, kebersamaan dan koordinasi yang kuat akan membuat organisasi alumni semakin besar dan mampu memberikan manfaat bagi mahasiswa. Ya, semoga bisa bekerja dengan baik, menjaga reputasi alma mater, dan bisa berkontribusi untuk alma mater. Selamat melaksanakan tugas pada pengurus IKFA tahun 2025-2030. Sukses selalu. Selain pelantikan pengurus, acara ini juga diisi penandatanganan sejumlah kerjasama antara IK FH UNER dengan berbagai lembaga, termasuk Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Timur. Hari ini kita semua pengurus bersyukur alhamdulillah hari ini sudah dilantik oleh Ketua Umum PP IK UNER, dan yang kedua juga acara ini dihadiri oleh Rektor beserta Wali Amanat. Yang utama juga tentu sesama alumni Fakultas Hukum UNER, hadirnya Ketua Mahkamah Agung dan 2 wakil Ketua Mahkamah Agung, dan seluruh unsur pejabat yang punya waktu hadir pada acara pelantikan ini. Mereka semua hadir, itu yang buat kami bersyukur alhamdulillah. Yang kedua tentu konsep kita ke depan adalah untuk mengkoordinasi seluruh simpul-simpul kekuatan atau yang ada di beberapa bidang untuk bersama membangun kerjasama untuk membesarkan kembali kebersamaan alumni Fakultas Hukum UNER. Yang kedua, tentu alumni Fakultas Hukum ini bermanfaat buat alma mater dan juga buat alumni.
Melalui pesan kebersamaan dan kontribusi dari Ketua MA, alumni Fakultas Hukum UNER diharapkan semakin aktif membangun sinergi dengan alma mater dan memberikan manfaat bagi generasi mahasiswa berikutnya. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saudara, Badan Gizi Nasional terus melakukan langkah perbaikan. Usai RDP dengan Komisi 9 DPR, Wakil Kepala BGN bilang terus melakukan efisiensi dan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan serta kementerian lainnya untuk refocusing penerima manfaat MBG. Lalu sejauh mana upaya ini membuat MBG tepat sasaran dan tidak boros anggaran? Seperti yang diungkap oleh Menko Pangan, MBG boros 1 triliun rupiah per bulannya. Kami akan diskusikan usai jeda. Demo mahasiswa pecah di berbagai daerah. Mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk perbaikan ekonomi. Salah satu yang menjadi poin tuntutan adalah penghapusan program makan bergizi gratis. Program unggulan pemerintahan Prabowo ini dianggap menyerap begitu besar uang negara, sehingga mengabaikan sektor lainnya. Anggaran yang begitu besar dan adanya pemborosan bahkan diakui Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Dia bilang negara boros hingga 1 triliun rupiah per bulan karena pembengkakan titik SPPG. Dari awal direncanakan hanya 21.000 titik, namun faktanya berlebih hingga 6.877 titik. Karena itu, penataan ulang program MBG sangat dibutuhkan. Ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka 1 tahun ada 1 bulan. 1 bulan ada pengeluar lebih 1 triliun pemborosan. Berarti kalau 1 tahun berapa itu, Bu? 12 triliun. Nah, ini yang maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan. Tak hanya pemborosan, Komnas HAM bahkan menemukan indikasi pelanggaran dalam program makan bergizi gratis. Berdasarkan hasil pengamatan sejak Februari 2026, Komnas HAM menyoroti tata kelola program makan bergizi gratis yang dinilai rawan salah sasaran. Cakupan penerima manfaat yang terlalu luas membuat program ini beresiko tidak efektif, sehingga disarankan hanya difokuskan pada kelompok rentan, seperti masyarakat desil 1 hingga 4, serta anak dan ibu hamil di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, atau 3T. MBG, diantaranya pelanggaran terhadap hak atas kesehatan, 1, kedua hak anak, kemudian yang ketiga hak atas pangan, keempat, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kelima, hak atas informasi. Ketujuh, hak atas pekerjaan yang layak. Dan kedelapan, hak atas pemulihan bagi korban. Komnas HAM merasa penting untuk menyampaikan 9. Jadi kami ada 9 rekomendasi kepada pemerintah untuk mendorong perbaikan tata kelola MBG. Banyaknya sorotan ke program makan bergizi gratis ditanggapi Badan Gizi Nasional. BGN mengklaim terus melakukan langkah perbaikan, salah satunya dengan meninjau ulang penerima manfaat program tersebut. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari bilang, peninjauan ulang dilakukan untuk mencapai indikator tujuan intervensi gizi. Salah satu opsi dengan menyetop MBG bagi siswa SMA. Dengan begitu, penerima manfaat MBG berkurang hingga 8 juta orang. Lalu pertanyaannya jangan pertanyaan dapurnya, penerima manfaatnya dulu yang mana, baru dapur itu mengikuti. Ya, itu sebuah konsekuensi lah bahwa kita akan tata ulang, maka yang kita fokuskan adalah penerima manfaat yang memang targeted betul-betul, yang memang diharapkan pemerintah bisa mengintervensi gizi anak-anak tersebut sesuai dengan teorinya tadi. Kami nanti akan bekerja sama dengan Kemenkes, ahli gizi dan sebagainya. Penghematan anggaran juga disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa.
Dia memastikan anggaran berbagai program prioritas diatur supaya lebih efektif. Berbagai program prioritas seperti makan bergizi gratis, koperasi desa Kelurahan Merah Putih, dan sekolah rakyat terus didorong lebih efektif dan berkualitas sehingga menciptakan multiplier efek yang luas. Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kualitas belanja negara melalui upaya efisiensi dan refocusing agar alokasi anggaran semakin produktif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat. Pertanyaannya, apakah tuntutan mahasiswa bisa dijawab oleh pemerintah? Tim Liputan, Kompas TV. Demo mahasiswa pecah di berbagai daerah, sejumlah tuntutan disampaikan. Salah satunya adalah soal evaluasi program makan bergizi gratis yang dianggap menyerap begitu besar uang negara. Sebelumnya, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan bahkan mengakui program MBG boros 1 triliun rupiah per bulannya karena pembengkakan titik SPBG. Kita akan bahas soal ini bersama dengan sejumlah narasumber. Ada anggota Koalisi MBG Watch, ada Bung Agus Sarwono, dan juga ada juru bicara dari Partai Gerindra yang juga merupakan anggota Komisi 2 DPR, Bahtera Banong. Selamat pagi Bung Agus dan juga Mas Banong. Selamat pagi Mbak Disti, Mas Agus. Bung Basra. Ya, saya mau ke Mas Agus dulu. Mas Agus, ini kalau kita lihat kan BGN mengklaim akan memperbaiki program prioritas pemerintah MBG dengan mengatur ulang soal penerima MBG, anak SMA tidak lagi menerima. Nah, langkah ini diharapkan bisa mengurangi sekitar 8 juta penerima MBG. Pertanyaan saya, efektifkah ini dilakukan untuk bisa melakukan efisiensi anggaran dan supaya tepat sasaran? Iya, terima kasih Mbak Disti. Sebetulnya sejak tahun lalu ya, Transparansi Internasional Indonesia dan jumlah koalisi masyarakat sipil sudah menyampaikan pesan utama ya terhadap proyek strategis nasional, dalam hal ini adalah makan bergizi gratis begitu ya. Potensi pemborosan anggaran, risiko korupsi yang sangat besar begitu ya. Itu juga sudah kita ingatkan sejak tahun lalu. Sudah sangat banyak kajian yang sudah dibuat oleh teman-teman masyarakat sipil, setidaknya dari aspek tata kelola begitu ya. Dan kami sampaikan juga seharusnya di tahun pertama itu adalah lebih banyak di penguatan tata kelola terlebih dahulu. Jangan dieksekusi langsung. Tapi kan faktanya di tahun pertama itu langsung digas ya. 10 bulan loh BGN tidak bekerja tanpa ada regulasi yang ajak dalam konteks pengelolaan program. Karena Perpres 115 itu baru terbit di akhir-akhir Oktober begitu. Artinya selama 10 bulan BGN tidak bekerja secara apa namanya dengan regulasi yang kuat. Itu pertama. Kemudian keduanya adalah Badan Gizi Nasional itu tidak punya apa namanya mitigasi risiko korupsinya begitu. Penerima manfaatnya besar sekali Mbak. Alokasi anggarannya juga besar sekali. Minim sekali itu pelibatan dari kelompok-kelompok masyarakat sipil. Warga penerima manfaat tidak bisa melakukan fungsi kontrol yang kuat begitu ya. Dan bahkan temuan kami itu juga sejalan dengan temuan teman-teman Komnas HAM sesungguhnya begitu. Dan sudah dari tahun lalu itu sudah kita sampaikan secara detail. Tapi sayangnya Badan Gizi Nasional nampaknya gitu ya tidak mendengar apa yang disampaikan oleh kawan-kawan masyarakat sipil begitu. Ketiga, tidak ada ruang pengawasan yang jelas begitu ya. Sampai sekarang gitu ya, kami mencoba setidaknya sampai kemarin begitu ya, mencoba untuk mencari hasil audit BPK ataupun BPKP begitu. Nah, maka menjadi penting sebetulnya sejak peristiwa 3 pimpinan BGN ditangkap atau ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, stop programnya, moratorium operasional dapurnya begitu. Selama 30 hari deh gitu. Perbaiki dulu tata kelola. Jadi nggak mungkin, bagaimana mungkin memperbaiki tata kelola, kemudian operasional dapur itu masih jalan. Jadi kami nggak bisa menerima logika itu. Harusnya berhenti dulu. Kenapa? Karena dari hulu sampai hilir itu harus dicek, Mbak. Gitu ya, harus dicek di mana titik loophole-nya dan seterusnya. Kedua, lakukan audit gitu. Audit investigatif terhadap program makan bergizi gratis yang dimulai sejak tanggal 6 Januari sampai dengan
hari ini. Kira-kira begitu, Mbak. Makasih. Oke, nah kalau mendengar dari Mas Agus, bagaimana Bung Bahtera Banong merespon ini? Kalau menurut Mas Agus ini mengatakan dari MBG Watch sebenarnya sudah diingatkan sejak setahun yang lalu, minim sekali pengawasan padahal penerima manfaatnya banyak sekali. Kalau menurut Mas Agus, moratorium dulu deh, berhenti dulu 1 bulan, koreksi, evaluasi secara menyeluruh tata kelolanya dari hulu sampai ke hilir. Ketika semuanya sudah selesai dievaluasi, ada hal yang perlu diperbaiki dulu, baru dilanjutkan kembali. Bagaimana Partai Gerindra merespon ini? Ya, kalau kita lihat ya, semenjak adanya kejadian ditetapkan tersangka pimpinan BGN, kemudian BGN saya pikir ya, kita saksikan secara bersama, terus melakukan pembenahan termasuk temuan-temuan yang telah disampaikan oleh Pak Menko ya. Jadi kalau kita lihat bahwa BGN-nya sejalan dengan instruksi Presiden, tentunya BGN terus melakukan pembenahan termasuk temuan-temuan yang kita anggap misalnya yang tadinya hanya targetnya sekitar 21.000 dapur, terus kemudian membengkak menjadi kurang lebih sekitar 27.000 dapur. Itu pun dengan misalnya daerah-daerah yang 3T ya, yang tadinya 2.000 dapur kemudian menjadi sekitar 8.000 dapur. Artinya apa? Pemerintah terus melakukan pembenahan dan tentu itu tidak terlepas semua dari masukan dari berbagai pihak termasuk kawan-kawan dan termasuk juga mungkin Mas Agus dan teman-teman yang lain. Artinya kan kita beri kesempatan kepada kepala BGN yang baru terus melakukan penataan, dan kalau kita saksikan bahwa BGN terus melakukan pembenahan dan itu semua saya pikir sejalan dengan instruksi Presiden ya. Kalau kita lihat bahwa bagaimana BGN terus berbenah soal tidak hanya soal anggarannya tentunya, tetapi berdasarkan hasil konferensi pers yang dilakukan oleh Wakil Kepala BGN bahwa tentu juga di sana ada soal refocusing penerima manfaatnya. Jadi penerima manfaatnya saya pikir itu cukup bagus ya. Ditetapkan dulu penerima manfaatnya, terus kemudian dievaluasi berapa sih dapur yang dibutuhkan. Itu adalah langkah-langkah yang strategis, kemudian melakukan pembenahan sehingga apa yang dituntut publik hari ini termasuk soal bagaimana jumlah anggaran yang begitu besar bisa dilakukan efisiensi. Begitupun soal transparansi pengelolaannya juga bisa lebih terpantau karena sasarannya jelas, penerima manfaatnya jelas, terus penerima manfaat yang betul-betul membutuhkan tentunya ya. Nah, kalau kita lihat tadi disampaikan juga Mas Agus, memang ini harus kita terus awasi bersama ya, publik, begitupun kami dari DPR, karena ini kan program juga harus kita membantu Pak Presiden sehingga betul-betul tepat sasaran dan terutama bagi penerima manfaat yang sangat membutuhkan, dan itu semua harus kita lakukan bersama agar program ini tidak berhenti di tengah jalan, karena ini adalah program strategis Presiden Prabowo yang lagi-lagi saya mengatakan bahwa tentu kan program ini bertujuan mulia, programnya bagus, dan ini semualah yang kita harus awasi secara bersama agar programnya betul-betul tepat sasaran dan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, tentunya penerima manfaat yang sangat membutuhkan. Artinya di sana BGN mulai berbenah bagaimana tata kelolanya diperbaiki, bagaimana refocusing penerima manfaatnya, dapur-dapur yang dianggap misalnya selama ini tidak memenuhi standarisasi SOP harus dievaluasi kembali, terus kemudian anggaran-anggaran yang tidak perlu ya, anggaran-anggaran yang seharusnya tidak dilakukan ya, kita harus mendorong agar jangan lagi ada anggaran-anggaran seperti itu. Nah, ini semua saya pikir tugas BGN yang baru, memang tantangannya tidak mudah, tetapi ya kita harus memberi kepercayaan, dan saya pikir dengan adanya pergantian ini kepala BGN beserta pimpinan yang lain terus melakukan akselerasi percepatan yang kalau kita lihat dari hari ke hari perkembangannya sangat jauh ya.
Oke, Bung Batra, kalau saya bertanya kemudian selanjutnya begini, apakah memungkinkan pembenahan evaluasi itu dilakukan secara efektif ketika program ini masih berjalan? Apakah pembenahan itu akan berlangsung optimal ketika program ini masih terus berjalan? Kalau menurut Mas Agus, stop dulu sebentar, 30 hari, evaluasi dulu, baru berjalan lagi. Saya pikir ini secara simultan dilakukan ya, bahwa programnya tetap jalan, bahwa di sana ada pembenahan ya harus, terutama terkait soal yang menyangkut sasaran penerima manfaatnya, karena begitu sasaran penerima manfaatnya misalnya ditentukan jumlahnya, itu dengan otomatis juga akan dilakukan efisiensi anggaran, karena tidak lagi misalnya penerima manfaatnya sebagaimana yang disampaikan, dan bahkan kemarin Wakil Kepala BGN di konferensi persnya menyatakan bahwa ada pengurangan penerima manfaat, misalnya penerima siswa SMA yang selama ini dianggap bahwa ini tidak bukan soal tidak tepat sasaran, tapi kan ada kelompok yang betul-betul rentan membutuhkan itu ya, artinya diprioritaskan dulu yang membutuhkan itu. Terus kemudian belum lagi daerah-daerah yang dianggap bahwa kan ada juga sekolah-sekolah yang mungkin ya dari secara finansial siswa yang di sekolah tersebut lebih mampu, artinya kan itu juga seharusnya kan tidak perlu jadi prioritas, harus dialihkan ke betul-betul yang menjadi tempat yang prioritas. Artinya BGN terus melakukan evaluasi, dan saya pikir itu juga akan dengan sendirinya nanti akan terjadi penghematan anggaran di sana. Oke, Mas Agus, bagaimana kalau menurut Bung Batra simultan saja evaluasi tetap dilakukan secara terus, tapi kemudian program MBG ini masih terus berjalan dengan memperhatikan tepat sasaran, soal penerima manfaat, diprioritaskan kepada 3T. Menurut Anda apakah akan efektif? Ya, makasih Mbak Adisti. Menurut kami yang paling utama di sini adalah bagaimana agar program ini bukan hanya tepat sasaran, tapi juga efektif gitu ya, dan juga efisien begitu. Maka tawaran strategisnya adalah hentikan dulu programnya gitu ya. Tentukan penerima manfaat berdasarkan level kemiskinan gitu ya. Kalau tidak salah ya, basis data terpadu kesejahteraan sosial yang dimiliki oleh Kementerian Sosial itu rasanya sudah tepat dijadikan sebagai target sasaran. Itu contoh pertama begitu ya. Desil 1 sampai dengan desil 5 atau 6 misalnya, atau 4 misalnya, dan seterusnya. Target kedua adalah di kawasan 3T begitu. Tapi jangan lupa di kawasan 3T itu juga tidak mudah. Tentu biaya produksi akan jauh lebih mahal. Kenapa? Karena transport dan seterusnya begitu ya. Karena kita membayangkan kalau ini daerah terluar, maka mobilisasi logistik atau bahan baku buat dapur itu juga tidak mudah dan juga tidak murah begitu ya. Jadi exercise dulu deh sebetulnya mana yang dijadikan sebagai target sasaran. Tentukan dulu ukuran programnya, indikator programnya. Program ini untuk menyasar siapa? Warga terdampak miskin gitu ya, atau warga yang memang rentan miskin, atau memang diintervensi soal gizinya gitu. Kalau diintervensi soal gizi, jangan-jangan tidak semua juga orang juga punya masalah, atau anak-anak punya masalah soal gizi begitu. Maka dibikin data yang lebih kuat, lebih ajak, lebih strategis begitu. Libatkan misalnya Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan yang punya data soal anak-anak yang rentan terhadap stunting dan seterusnya begitu. Nah, saya mengamini apa yang disampaikan oleh Pak Menko begitu, Menko Pangan. 1 triliun itu bukan angka yang sedikit, itu kalau dikonversi menjadi layanan publik yang lain itu dahsyat hasilnya. Begitu ya, rumah sekolah begitu dan seterusnya begitu. Nah, yang kedua, bagaimana mungkin program ini secara tata kelola akan diperbaiki kalau lagi-lagi program atau operasional dapur masih jalan. Kenapa? Karena di dapur itu rentan sekali sebetulnya. Kita nggak pernah bisa, dan kita nggak pernah, kami ya setidaknya, nggak pernah tahu tuh bagaimana mekanisme belanja kebutuhan bahan pokok di dapur. Karena informasi sangat terbatas.
jangan-jangan ada coy di sini, ada kepala yayasan yang mengelola SPPG yang kemudian dia juga punya warung. Jadi saya mau bilang bahwa dalam konteks tata kelola, dalam konteks program makan bergizi gratis, normalisasi konflik kepentingan itu nampaknya terjadi begitu. Bahkan apa namanya tiga pimpinan BGN sendiri juga mengakui bahwa salah satunya juga anaknya mengelola dapur begitu. Artinya apa? Normalisasi konflik kepentingan, dan dalam kacamata governance, dan ini nggak boleh gitu kira-kira Mbak Adisti. Saya kembalikan. Terima kasih. Oke, Bung Batera, respon Anda. Ya, ini kan apa namanya ya, BGN kan sedang melakukan audit ya terhadap hal-hal yang dianggap perlu diperbaiki, misalnya bagaimana mengaudit dapur-dapur tersebut, ya apakah sesuai dengan standarisasi atau tidak. Terus kemudian terkait soal penerima manfaatnya, apakah betul-betul yang membutuhkan atau tidak. Terus kemudian soal yang selama ini yang kita saksikan bahwa ada pemerataan di sana ya. Baik dapur misalnya yang penerima manfaatnya sekian ribu, ya kan, disamaratakan, semuanya dikasih 6 juta per hari, padahal sebetulnya kan kalau kita lihat ya, tidak semestinya kan ada pemerataan di sana, dan bahkan mungkin ada dapur-dapur misalnya yang bisa malah digabungkan, tidak semestinya ada 2-3 dapur terus kemudian dilakukan pemerataan semuanya dipukul rata. Nah, ini juga kan sudah dilakukan evaluasi ya. Saya pikir kalau programnya justru dihentikan, maka agak susah ya melakukan audit apakah benar-benar dapur ini secara operasional ya berjalan dengan baik atau tidak. Terus kemudian yang kedua adalah kalau programnya berhenti sementara waktu, agak susah kita nanti memantaunya mana yang betul-betul ya menerapkan standarisasi ya menu sesuai dengan yang apa namanya SOP-nya, atau misalnya tidak sesuai dengan SOP-nya. Nah, itu kan agak-agak susah nanti memantaunya justru kalau programnya berhenti sementara. Maka dari itu, biarlah ini berjalan, terus kemudian auditnya juga berjalan, dan nanti pasti akan BGN yang baru akan memutuskan bahwa setelah audit itu dilakukan, mana dapur yang benar-benar bisa berlanjut, ya mana kemudian penerima manfaat yang harus diteruskan, mana yang harus dialihkan ke daerah yang benar-benar membutuhkan, dan itu pasti akan dengan sendirinya terjadi efek pengurangan anggaran kalau itu sudah berjalan dengan baik. Dan saya pikir pemerintah tidak tinggal diam ya, artinya berdasarkan penyampaian Pak Menko bahwa di sana ada potensi ya pemborosan anggaran 1 triliun lebih per bulan. Artinya kan pemerintah terus melakukan evaluasi, dan nanti pada akhirnya ya efisiensi anggaran itu akan terjadi dengan sendirinya kalau apa namanya pembenahan itu terus dilakukan secara simultan. Jadi kita memberi kesempatan kepada kepala BGN, pimpinan BGN yang baru melakukan pembenahan baik dari tata kelolanya, begitupun refocusing baik itu penerima manfaatnya, begitupun misalnya SPPG atau dapur-dapur yang dianggap selama ini tidak layak atau tidak memenuhi standarisasi, terus kemudian tetap beroperasional. Dan kalau kita disaksikan ya bahwa sesuai penyampaian Pak Menko bahwa di sana harusnya misalnya sampai saat ini jumlah dapur yang beroperasi itu harusnya 21.000, tetapi faktanya kan ada sekitar 27.000 lebih, artinya ada sekitar 6.000 dapur di sana yang berpotensi melakukan pemborosan. Jadi ini terus dilakukan evaluasi secara simultan, dan yakin dan percaya pada akhirnya nanti itu akan berimbas terkait dengan pengurangan anggaran-anggaran yang tidak perlu itu. Oke, saya juga ingin tahu bagaimana fungsi pengawasan DPR selama ini, karena kan kalau kita lihat ya kan ini program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto, tentu ini seharusnya menjadi prioritas juga dalam hal soal pengawasan anggaran. Kok sampai Menko Pangan mengatakan ada potensi pemborosan 1 triliun rupiah? Ini menjadi pertanyaan besar tentu saja, di mana program prioritas yang seharusnya juga ada pengawasan yang super prioritas di sana. Kalau kita cermati ya Mbak ya, sejak awal begitu ada kasus kejadian pencopotan pimpinan BGN kami di DPR melalui pimpinan DPR Pak Sufmi Dasko menyampaikan, begitu ditanyai oleh wartawan, beliau menyampaikan bahwa sejak awal DPR telah membuat masukan kepada Presiden, kepada pemerintah,
baik itu secara lisan maupun secara tertulis. Artinya itu semua juga yang menjadi pertimbangan Pak Presiden terus untuk kemudian melakukan pembenahan dan pada akhirnya melakukan pencopotan terhadap kepala BGN yang kita lihat. Jadi DPR sebetulnya tidak tinggal diam selama ini, terutama ya Komisi 9 yang bermitra dengan BGN terus melakukan evaluasi terhadap perjalanan kurang lebih 1 tahun lebih ini terkait dengan program prioritas Presiden Prabowo yang menyangkut soal makan bergizi ini. Artinya DPR terus melakukan koordinasi, DPR terus melakukan pengawasan, dan bahkan kalau kita saksikan rapat-rapat kemarin juga di Komisi 9 dengan kepala BGN atau pimpinan BGN yang baru, terlihat jelas di sana ya arah evaluasi-evaluasi yang tentu yang disampaikan oleh Wakil Kepala BGN pada saat konferensi pers, bahwa di sana bagaimana kemudian programnya dibenahi, terus kemudian anggarannya terus kemudian harus terus dievaluasi, penerima manfaatnya juga begitu pun harus tetap terus dilakukan perbaikan-perbaikan, terutama betul-betul masyarakat yang membutuhkan. Kita lihat itu ada terjadi perubahan sangat drastis ya semenjak adanya kasus ini, dan saya pikir kita harus terus mengawasi bersama, baik itu masyarakat seperti pegiat-pegiat yang konsen mengawasi MBG ini, dan begitu pun DPR juga harus terus tidak boleh berhenti ya walaupun misalnya sudah ada pergantian, kita juga tidak boleh berhenti. Jangan dipikir adanya pergantian terus kemudian bahwa otomatis ada perbaikan. Makanya harus pengawasannya harus diperketat lagi agar pimpinan BGN yang baru ini terus bekerja maksimal. Oke, terakhir saya ingin ke Mas Agus. Mas Agus, ini kan kalau kita lihat ya niatnya baik begitu ya untuk bisa memberikan makanan asupan gizi yang sesuai dengan standar kepada anak-anak Indonesia untuk bisa menciptakan Indonesia emas ke depannya. Tidak ada yang salah dari program ini begitu ya, dalam hal ini adalah tapi harus ada pengimplementasian yang lebih optimal dalam program yang menjadi prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah program pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, MBG. Nah, tentu perlu ada dalam tanda kutip ya upaya prioritas juga dalam hal pengawasan, karena ini melibatkan uang negara. Dalam hal ini adalah uang rakyat untuk rakyat kembali. Apa pesan atau masukan dari MBG Watch terkait dengan hal ini, termasuk juga soal fungsi pengawasan DPR, masukannya dari Anda, Mas Agus, terakhir. Terima kasih Mbak Adisti. Ada 3 poin Mbak yang perlu kami tekankan di sini. Pertama adalah untuk segera dilakukan audit investigatif gitu ya, oleh teman-teman BPK, oleh teman-teman KPK dan juga kawan-kawan BPKP begitu. Kenapa? Karena lagi-lagi memeriksa program ini kan sudah 1,5 tahun kurang lebih begitu ya, dan transaksinya harian loh Mbak. Bukan transaksi yang bulanan, tapi benar-benar harian begitu. Yang tentu berpotensi inefisiensi gitu. Kenapa? Tidak sedikit makanan yang kemudian terbuang begitu ya. Karena menunya tidak enak begitu ya, terdampak keracunan dan seterusnya begitu. Dan keduanya adalah dari konteks keterbukaan informasi dalam proses pengadaan barang dan jasanya begitu. Kita tahu persis bahwa tiga pimpinan BGN ini ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya adalah soal pengadaan barang dan jasa. Hilangkan semua pengadaan yang tidak berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi anak. Buanglah istilah pengadaan motor, pengadaan tablet, dan yang nggak penting-penting itu dibuang aja, nggak usah pakai begitu. Karena kan faktanya kalau kita lihat setidaknya potret 2025 ya, dari 2.400-an rencana umum pengadaan, kami memotret 1.100 pengadaan gitu. Dan 1.100 pengadaan itu 56% itu untuk persiapan program. Beli ompreng, beli kendaraan dan seterusnya. Tidak langsung untuk pemenuhan gizi begitu. Dan keduanya adalah buka vendornya. Vendor apa? Vendor untuk distribusi bahan baku gitu ya. Vendor-vendor penyedia bahan baku ke publik. Tujuannya apa? Agar tidak dimonopoli. Siapa yang monopoli? Ya para kelompok elit begitu. Kan ini yang terjadi di lapangan sebetulnya kan. Saya punya yayasan, keluarga saya juga punya
penyedia beras dan seterusnya. Ruang-ruang ini perlu dipersempit begitu. Tadi abangnya sampaikan gitu, perlu ada pengawasan yang ketat gitu. Ya sudah, kalau memang ini kesepakatan, mari kita bikin atau mari kita buat atau mari kita sepakati untuk melembagakan pengawasan dari kelompok masyarakat sipil begitu. Jadi ketika bicara soal pelembagaan pengawasan publik, outputnya adalah aplikasi. Kan itu yang dibuat oleh BGN gitu. Kenapa tidak dilembagakan saja di setiap dapur SPPG ada tim pengawas. Siapa tim pengawasnya? Masyarakat penerima manfaat. Tujuannya apa? Agar lebih ada dorongan dari kelompok masyarakat sipil dan dalam ini adalah penerima manfaat untuk mengusulkan apa? Mengusulkan menu, melakukan pengawasan. Kalau terjadi keracunan, ada terjadi KLB, masyarakat juga ikut terlibat dalam melakukan evaluasi dan seterusnya. Buat pertemuan rutin 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, forum konsultasi publik. Tentukan indikatornya. Di SPPGA misalnya kami melayani 1.000, katakanlah begitu ya, 1.000 penerima manfaat. Ini indikator awalnya ya. Ini saya lagi bukan orang gizi, tapi kalau misalnya dalam berat badan misalnya sebelum diintervensi berat badannya 30, tapi setelah diintervensi berat badannya naik begitu ya. Indikator seperti ini nggak ditentukan oleh Badan Gizi Nasional. Begitu. Ini kan persoalan utamanya begitu. Maka tadi rekomendasi kami adalah stop dulu deh. Ini kan menjelang libur sekolah. Stop dulu programnya begitu, 30 hari gitu. Perbaiki semua tata kelola, tentukan indikatornya. Gitu. Buat risiko korupsinya. Kalau ada korupsi, mitigasinya gimana? Kalau terjadi KLB, mitigasinya seperti apa? Apakah kemudian warga terdampak keracunan itu ada pemulihan begitu ya? Kalau terjadi di daerah A atau daerah B begitu, siapa yang tanggung jawab? Kan selama ini pemerintah daerah, Mbak. Begitu kira-kira. Terima kasih. Oke, termasuk juga soal ini kan kita harapkan juga sirkulasi ekonomi bisa berjalan di masing-masing daerah. Apakah ada kemungkinan bisa melibatkan juga kantin-kantin sekolah yang selama ini juga bisa memprovide dari anak-anak masing-masing sekolah. Kita juga harus tahu juga apakah selama ini petani-petani di daerah-daerah ini juga terbantu dengan adanya program makan bergizi gratis karena sirkulasi ekonominya juga berjalan. Tentu banyak sekali evaluasi yang harus segera dilakukan begitu ya, apalagi ini menjadi momentum yang pas ketika ada kegiatan belajar mengajar libur, kita harapkan juga evaluasinya juga tetap berjalan begitu ya, bisa dilakukan secara optimal termasuk juga dari DPR RI terkait dengan fungsi pengawasannya. Terima kasih anggota Koalisi MBG Watch Agus Sarwono telah bergabung bersama kami dan juga ada juru bicara dari Partai Gerindra yang juga merupakan anggota Komisi 2 DPR RI, Bung Bahtera Banong juga telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-bapak, Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih Mbak Disti. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Di tengah menuju penandatanganan kesepakatan damai Amerika Serikat Iran, Israel kembali menyerang ibu kota Lebanon, Beirut, merusak gedung apartemen 5 lantai dan juga toko-toko di lantai dasar. 3 orang tewas dan 15 orang lainnya terluka. Nanda Aprilia kembali menemani Anda di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Israel kembali menyerang ibu kota Lebanon, Beirut di bagian selatan. Serangan ini terjadi di tengah Iran dan Amerika Serikat semakin mendekati kesepakatan untuk mengakhiri perang. Asap terlihat mengepul hari Minggu waktu setempat. Kantor Perdana Menteri Israel menyatakan serangan itu sebagai respons atas serangan Hizbullah dan Israel Utara. Sebelumnya, Israel juga telah menyerang kota Beirut pekan lalu yang dibalas Iran dengan luncuran rudal ke wilayah Israel. Associated Press melaporkan serangan terbaru Israel ke Beirut merusak gedung apartemen 5 lantai dan toko-toko di lantai dasar. Media Lebanon melaporkan sedikitnya 3 orang tewas dan 15 orang lainnya terluka akibat serangan Israel itu.
Sementara warga lainnya lari berlindung dari serangan Israel. Merespon serangan Israel ke ibu kota Lebanon, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan serangan itu seharusnya tak terjadi. Trump menambahkan, terutama pada hari yang ia nilai istimewa karena begitu dekat dengan kesepakatan perdamaian dengan Iran. Trump menuliskan pernyataan itu melalui akun pribadinya di Truth Social. Ia bilang, Israel berhak bela diri terhadap ancaman, tapi serangan Israel sangat kecil dan tak berarti, tak ada yang terluka dan juga tewas. Trump menambahkan, seharusnya tak ada lagi serangan oleh Israel di Lebanon, juga seharusnya tak ada serangan lain dari pihak manapun termasuk Hizbullah kepada Israel. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut permusuhan dengan Amerika Serikat segera berakhir lewat kesepakatan tahap 2. Araghchi menekankan perang harus berakhir di semua front, termasuk di Lebanon. Menurut Araghchi, perdamaian yang akan ditandatangani 19 Juni mendatang dinilai bisa membuka jalan negosiasi soal program nuklir serta sanksi internasional ke Iran. مذاکرات که منجر به خاتمه جنگ خواهد شد دو مرحله پیش بینی شده. مرحله اول یک یادداشت تفاهمی هست که بین ایران و آمریکا امضا میشه. بعد مذاکرات برای مرحله دوم شروع میشه و بعد در مرحله دوم ما یک توافق نهایی خواهیم داشت. موضوع بحث هسته‌ای رو ما موکول کردیم به توافق نهایی. به دلایل مختلفی که واقعا در شرایط حاضر امکان بحثش نبود، خواسته هایی که اونها داشتن به هیچ وجه قابل پذیرش نبود، لذا ما موضوعات دیگری که امکان توافق در مورد اونها وجود داشت رو آوردیم در مرحله اول. موضوع هسته‌ای رو موکول کردیم به مرحله دوم که خب مرحله سخت‌تری هست و 60 روز مذاکره براش پیش بینی شده. Amerika Serikat Iran sepakat untuk menyudahi perang, namun penghentian perang di Lebanon sebagai salah satu syarat damai Iran terancam dilanggar oleh Israel. Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan damai untuk mengakhiri perang dan membuka Selat Hormuz yang menjadi jalur utama energi dunia. Meski demikian, kesepakatan akan berlaku saat dokumen telah resmi ditandatangani kedua negara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun mengumumkan kesepakatan melalui Truth Social-nya. Blokade maritim Amerika Serikat akan di-stop usai penandatanganan yang akan dilakukan pada Jumat pekan ini. Trump menuliskan kesepakatan dengan Republik Islam Iran telah selesai. Selamat kepada semua. Dengan ini, saya sepenuhnya mengizinkan pembukaan Selat Hormuz tanpa biaya tol dan secara bersamaan mengizinkan untuk menyudahi blokade Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal-kapal di dunia, nyalakan mesin Anda, biarkan minyak mengalir. Kesepakatan hebat ini akan membawa perdamaian dan keamanan ke seluruh kawasan. Namun sebelum resmi ditandatangani, Israel justru meluncurkan serangan ke Beirut, Lebanon. Serangan terjadi pada hari yang sama saat Trump mengumumkan tercapainya kesepakatan damai. Selain soal penandatanganan kesepakatan damai, Teheran juga mengumumkan bahwa Iran tidak akan meninggalkan Lebanon. Kesepakatan damai dengan Amerika Serikat menjadi satu kesatuan dengan penghentian perang dengan sebuah front pendukung Iran. بر اساس توافقات انجام شده جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان از امشب به صورت فوری و دائمی پایان یافته و به علاوه محاصره دریایی علیه ایران بلافاصله و به طور کامل خاتمه می‌یابد. امضای این یادداشت تفاهم در روز جمعه 29 خرداد به طور رسمی انجام خواهد شد. مذاکرات برای توافق نهایی به پس از اجرای تعهدات طرف مقابل وفق یادداشت تفاهم موکول خواهد شد. Syarat penghentian perang di Lebanon juga disampaikan mediator Amerika Serikat Iran, Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif. Melalui akun X pribadinya, Shehbaz menuliskan, setelah pembicaraan intensif kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua belah pihak telah menyatakan penghentian segera dan permanen operasi militer di semua lini, termasuk di Lebanon. Penandatanganan resmi akan berlangsung pada hari Jumat 19 Juni di Swiss.
Usai kabar kesepakatan damai Amerika Serikat-Iran, harga minyak dunia langsung turun. Namun kepastian kembali dibukanya jalur energi dunia baru akan resmi berlaku pada Jumat usai Amerika Serikat dan Iran menandatangani nota kesepahaman di Swiss. Saudara warga Palestina yang mengungsi di Khan Younis, Gaza Selatan menyatakan kekecewaan karena tidak dilibatkan dalam kesepakatan awal antara Amerika Serikat dan juga Iran yang dinilai tidak menyentuh krisis kemanusiaan di Palestina. Kesepakatan awal Amerika Serikat Iran pada Senin kemarin disebut akan memperpanjang gencatan senjata dan juga membuka kembali Selat Hormuz. Namun, saudara, warga Gaza menilai kesepakatan itu mengabaikan kondisi mereka yang masih dilanda krisis berat pasca perang. Di Khan Younis, warga mengaku merasa terlupakan di tengah keterbatasan air, makanan, dan juga kondisi pengungsian yang memprihatinkan. Kesepakatan damai Iran dan Amerika Serikat rencananya akan ditandatangani pada akhir pekan ini di Jenewa. تفاجأنا بهذا القرارات اللي اتخذوها واحنا كان الصدمة إن كفلسطينيين ما فيش أي شيء بالنسبة لنا كقضية فلسطينية. احنا خيبة أمل هذه أصيبنا فيها. أي مفاوضات ما كانش وجود لموضوع غزة ولا حتى كمان كان يطرح موضوع غزة على طاولة المفاوضات. احنا لليوم الحرب عندنا شغالة في غزة، لليوم المجازر شغالة عندنا في غزة، لليوم الاغتيالات عندنا شغالة في غزة، مقتل الأطفال لليوم في غزة، ما حدش يتحرك لا على مستوى عالمي ولا مستوى عربي ولا على مستوى إسلامي. فاحنا بنطالب جميع الدول، بنطالب كل إنسان عنده ضمير حي إنه يناشد لهذا الشعب اللي له 3 سنوات في هذا المعركة. Israel kembali memperluas wilayah kendali di Gaza, Palestina. Para pengungsi di Gaza terpaksa kembali berpindah tempat. Puluhan keluarga mengungsi dari lokasi pengungsian di timur kota Gaza Senin waktu setempat. Warga menyebut tentara Israel telah memperluas garis kuning yang menandai wilayah di bawah kendali Israel. Tentara Israel juga membatasi akses warga sipil, pemukim asli, dan juga warga Gaza, Palestina. Warga terpaksa meninggalkan lingkungan tempat tinggal sementara ini, meski sudah berulang kali pindah pengungsian. Dengan membawa perabotan seadanya, sebagian besar warga berjalan kaki mencari lokasi pengungsian lain yang lebih aman. Warga menyebut Israel memasuki wilayahnya di malam hari dan juga menggeser batas garis kuning lebih dekat ke rumah-rumah penduduk. فيها الخط الاصفر امبارح قدموه تقريبا الساعه 2:30 بالليل والناس نايمه فعملوا ضجه هنا واليهود قربت وجد دبابات هنا وحطوا خط اصفر وحطوا كمان هنا خط وين النزوح الناس هنا كسروا. ايش بدنا نسوي؟ بدنا نروح حنبات هنا وحنضلنا هنا. لو بده يجي 1000 دبابه هنا حنضلنا قاعدين مكاننا. الله اللي حامينا. لنا فتره في الصخره ما لناش مأوى ولا لا تحصرنا ولا فتره طويله لا تحصرنا وصوات فوق راسنا وغير هيك. طول ما احنا قاعدين في الصخرة لا بصلنا لا شرب ولا اكل ولا مي وهيك شايف بسانا ما حدش مقدرنا وهينا من مكان لمكان فوق ما احنا قاعدين على الخط الاصفر ما حدش مقدر. Saudara, unjuk rasa aktivis pro-Palestina di Paris, Prancis berlangsung ricuh. Bentrokan terjadi antara aktivis dan petugas keamanan pameran senjata. Aktivis menuntut agar dunia menyetop pasokan senjata untuk Israel. Aktivis pro-Palestina berunjuk rasa di Paris pada Senin waktu setempat. Unjuk rasa ini digelar di depan lokasi pameran pertahanan dan juga keamanan internasional Euro Satori 2026. Aktivis meneriakkan slogan-slogan anti-Israel. Unjuk rasa berlangsung ricuh saat polisi anti huru-hara Prancis bersama dengan pasukan keamanan swasta mencoba untuk mengusir peserta aksi. Aparat penegak hukum juga memblokade pengunjuk rasa, menyita spanduk dan juga menangkap beberapa orang. Meski Prancis melarang pameran senjata ofensif Israel di pameran Euro Satori 2026, perusahaan-perusahaan Israel masih diizinkan berpartisipasi, namun tidak memamerkan sistem pertahanan apapun. Aktivis mendesak agar Israel tak lagi dipersenjatai atau didukung oleh negara ataupun perusahaan manapun.
Saudara, kami akan kembali dengan informasi pasokan solar terhambat di Maros, Sulawesi Selatan. Sudah terjadi sejak 2 pekan terakhir. Sopir truk khususnya angkutan logistik dan juga sembako terpaksa bertahan di area SPBU demi bisa mendapatkan pasokan solar untuk melanjutkan perjalanan mereka. Informasinya usai jeda, saudara. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Kelangkaan BBM jenis solar terjadi di Maros, Sulawesi Selatan. Kelangkaan terjadi akibat pasokan solar terhambat. Akibatnya, antrian truk di SPBU di Maros masih terlihat sampai dengan Selasa pagi ini. Seperti inilah, saudara, kondisi di SPBU di Jalan Trans Sulawesi di Kabupaten Maros. Selasa pagi, stok BBM jenis solar masih kosong di sejumlah SPBU yang ada di Kabupaten Maros. Stok solar yang seringkali habis di beberapa SPBU membuat truk harus mengantre berjam-jam, bahkan menginap di SPBU karena kehabisan bahan bakar. Apa rencananya? Rencana mau ke Palopo ini, Pak. Mau ke Palopo, ini tertahan di sini karena apa, Pak? Karena solar. Ini dari kapan ada di sini, Pak? Dari jam 11 malam. Ini sampai sekarang belum dapat? Belum dapat. Itu katanya jam berapa baru ada masuk, Pak? Biasanya jam-jam 11 siang. Jam 11 siang, iya. Tapi harga solar sendiri sejauh ini masih aman, Pak? Masih aman, Pak. Masih aman. Tidak ada kenaikan, Pak, ya? Tidak ada, Pak. Itu di harga berapa, Pak, saat ini? 6.800. 6.800. Pak, untuk kondisi ini sudah berapa lama, Pak, terjadi, Pak? Sudah lama, Pak. Sudah lama, ya? Berapa bulan ini? Oh, gitu. Saudara, kelangkaan solar di Maros, Sulawesi Selatan sudah terjadi sejak 2 pekan terakhir ini. Sopir truk, khususnya angkutan logistik dan juga sembako, terpaksa bertahan di area SPBU demi mendapatkan pasokan solar untuk melanjutkan perjalanan mereka. Panjangnya antrean hingga ke badan jalan dan menyebabkan kemacetan. Beberapa sopir truk bahkan harus menginap di SPBU untuk bisa mendapatkan pasokan solar. Informasi terkini terkait dengan solar langka akibat pasokan seret di Maros, Sulawesi Selatan akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Asis Hamid. Asis, selamat pagi. Bagaimana update-nya pagi ini di sana? Apakah masih terlihat antrean di SPBU akibat kelangkaan solar? Ya, baik Nanda dan juga saudara. Jadi hingga pagi hari ini, seperti yang terlihat di belakang saya ini, itu antrian truk logistik yang hendak ke berbagai daerah tujuan itu sampai saat ini itu mereka masih mengantri untuk mendapatkan pasokan solar. Jadi mereka tertahan di tempat ini bahkan harus menginap karena tidak adanya pasokan untuk melanjutkan perjalanan mereka, Nanda. Gitu. Oke, jadi ada berapa SPBU yang Anda pantau di sana memang memiliki antrian yang cukup panjang atau terdapat kelangkaan solar? Apakah seluruh SPBU yang ada di Maros atau seperti apa? Jadi yang kami temukan di lapangan bahwa hampir di setiap SPBU yang ada di sepanjang Jalan Poros atau Jalan Trans Sulawesi tepatnya di Kabupaten Maros ini itu terjadi antrian kendaraan, antrian truk untuk melakukan pengisian bahan bakar. Nah, kondisi ini sebenarnya telah dialami oleh sejumlah supir sejak 2 pekan terakhir, bahkan sejak sebulan yang lalu. Beberapa di antaranya mengaku bahwa kondisi ini telah terjadi sejak sebulan lalu. Solar itu sulit ditemukan di sejumlah SPBU atau selalu kosong pada SPBU yang ada di Kabupaten Maros ini. Nah, kondisi lebih parah sebenarnya menurut pengakuan para sopir ini justru terjadi di daerah-daerah. Di daerah-daerah di sini maksud saya yang jauh dari pusat ibu kota provinsi seperti di kota Makassar, seperti misalnya yang berada di wilayah Parepare, wilayah Palopo itu para sopir mengaku jauh lebih sulit untuk mendapatkan pasokan BBM jenis solar di setiap SPBU. Nah, untuk SPBU ini sendiri sebenarnya setiap harinya sebenarnya terdapat pengisian atau terdapat stok yang diberikan oleh Pertamina kepada setiap SPBU, namun mungkin dengan jumlah yang terbatas yang hanya mencapai 24.000 liter per hari, sementara intensitas pemakaian atau intensitas truk-truk yang
menginginkan untuk mendapatkan solar ini itu cukup tinggi, itulah yang kemudian membuat sampai solar selalu habis di setiap SPBU yang ada di wilayah Kabupaten Maros ini, Nanda. Oke, Asis, dari sejumlah sopir yang mungkin Anda sempat tanyai bagaimana mereka menanggulangi atau menyiasati ini. Bagaimana sopir-sopir ini menunggu begitu kan sejak lama. Apalagi untuk sopir yang membawa logistik begitu. Bagaimana mereka mensiasatinya? Ya, Nanda, mereka tidak punya pilihan selain bertahan di tempat ini, selain bertahan di setiap SPBU yang ada karena ketiadaan solar yang ada di SPBU untuk pengisian bahan bakar mereka itu mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan. Jadi konsekuensinya adalah kerap kali logistik yang dibawa oleh para sopir truk angkutan ini itu kemudian tertahan atau terlambat sampai ke tujuan, Nanda. Oke. Ini harus jadi perhatian tentunya bagaimana kemudian pemerintah setempat bersama dengan Pertamina untuk bisa menyiasati dan juga mencari solusi karena ini sudah terjadi cukup lama. Kita akan lihat bagaimana perkembangannya dari sana. Asis Hamid, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Saudara, drama tersaji dalam laga pembuka grup G Piala Dunia di Seattle, Amerika Serikat. Sempat unggul terlebih dahulu, Mesir gagal mempertahankan kemenangan perdana mereka di ajang Piala Dunia setelah ditahan imbang 1-1 oleh Belgia. Informasinya usai jeda. Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Nanda Aprilia. Harga emas dunia menguat pada perdagangan Senin kemarin setelah Amerika Serikat dan Iran mengumumkan kerangka kesepakatan damai untuk mengakhiri konflik yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir ini. Berdasarkan data dari RTI Business, pada perdagangan Senin 15 Juni 2026, harga emas spot naik dengan harga tertinggi di 4.315 per troy ounce atau lebih dari 76 juta rupiah. Angka tersebut menjadi level tertinggi sejak 9 Juni 2026. Sementara itu, kontrak berjangka emas Amerika Serikat untuk pengiriman Agustus menguat 1,9% menjadi 4.318 per troy ounce atau hampir 77 juta rupiah per troy ounce. Di tengah penguatan harga emas dunia, harga emas batangan yang dijual Pegadaian tercatat belum mengalami perubahan dibandingkan sehari sebelumnya. Untuk produk Galeri 24, harga emas ukuran 0,5 gram masih berada di level Rp1.414.000. Sedangkan ukuran 1 gram dibanderol harga Rp2.696.000. Sementara itu, saudara, emas UBS ukuran 0,5 gram dijual Rp1.464.000 dan ukuran 1 gram dihargai Rp2.709.000. Seluruh harga tersebut tercatat stagnan dibandingkan dengan perdagangan pada minggu sebelumnya. Adapun harga emas antam 1 gram berada di level Rp2.820.000. Setelah Amerika Serikat dan Iran mengumumkan kerangka kesepakatan damai, harga emas dunia terpantau menguat pada perdagangan hari Senin kemarin. Namun harga emas domestik masih terpantau stagnan. Mengapa hal ini terjadi? Kita akan bahas bersama dengan Ibrahim Aswaibi, pengamat mata uang dan komoditas yang sudah berhubung bersama kami melalui sambungan daring. Selamat pagi, Mas Ibrahim, apa kabar? Selamat pagi, Nanda. Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, kabar baik. Mas, sebelum pertanyaan lebih spesifik lagi, pertama-tama ingin tanyakan kerangka kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan juga Iran, ini kenapa bisa berpengaruh sekali terhadap pergerakan harga emas dunia, Mas Ibrahim? Nanda, permasalahan tentang Selat Hormuz ini masalah yang vital. Karena apa? Karena pada saat Selat Hormuz diblokade oleh Iran, kemudian di Selat Oman, itu pun juga diblokade oleh Amerika,
membuat transportasi minyak 20% ya ini mengalami satu hambatan. Dan kita tahu bahwa semua negara itu tertopang oleh minyak mentah dari Timur Tengah. Nah, pada saat di Timur Tengah ini selatnya ditutup, kemudian tidak ada suplai minyak ya dari Selat Hormuz, membuat harga minyak mentah mengalami kenaikan, dolar mengalami penguatan, sehingga berdampak terhadap transportasi dan logistik. Nah, barang-barang turunannya ikut mengalami kenaikan, sehingga inflasi tinggi, dan disitulah kebijakan Bank Sentral akan menaikkan suku bunga. Nah, sehingga harga emas dunia mengalami penurunan. Kenapa penurunan? Karena ada perubahan investasi yang tadinya di logam mulia, mereka mengalihkan dananya ke dolar Amerika. Nah, pasca Selat Hormuz dibuka, ini akan ada perubahan lagi. Jadi masyarakat yang tadinya membeli dolar, karena rupiah terus mengalami penguatan, maka masyarakat itu akan berbondong-bondong berpindah ke logam mulia, baik emas fisik maupun emas digital. Nah, ini sudah kelihatan bahwa kemarin dua hari sebelumnya rupiah ini menguat cukup tajam. Bahkan di hari Senin kemarin itu sempat mencapai 200 poin. Artinya apa? Bahwa informasi tentang gencatan senjata yang tahap pertama ya yang membahas tentang pembukaan Selat Hormuz dengan sanksi ekonomi ya dicabut baik oleh Amerika, Eropa, ini membuat apa? Membuat harga minyak ini mengalami penurunan. Bahkan kita harus ingat pada saat Trump dilantik sebagai presiden, pidato pertama dia mengatakan bahwa bagaimana caranya agar negara-negara ini semuanya menjadi makmur. Dengan cara apa? Dengan cara produksi minyak di Amerika akan terus digenjot, sehingga apa? Terjadi oversupply, dan minyak mentah harganya itu adalah di bawah 70. Misalnya pemerintah di APBN itu dipatok di 70. Nah, ini yang cukup menarik, sedangkan kita lihat bahwa permintaan minyak secara global itu hanya 100 juta barel per hari, tetapi produksi itu dari 103,1 juta barel per hari. Artinya apa? Sebenarnya kalau seandainya Selat Hormuz dibuka, ini terjadi oversupply. Misalnya saya optimis bahwa harga minyak ini akan turun ya di bawah 80, sehingga apa? Sehingga membuat apa? Membuat masyarakat ini akan beralih semua ke logam mulia, dan ini sudah kelihatan sekali secara geopolitik membantu terhadap masyarakat untuk berbondong-bondong kembali melakukan pembelian. Itu dari segi geopolitik. Kemudian dari segi kebijakan Bank Sentral Amerika pun juga kita lihat bahwa sebelumnya Kongres menolak anggaran untuk perang. Ya, Partai Republik, Partai Demokrat bahkan dimenangkan oleh Partai Demokrat. Banyak Partai Republik yang mendukung Partai Demokrat, sehingga apa? Sehingga pendanaan ya untuk perang pun juga dibatalkan. Kemudian ada pembatasan kebijakan-kebijakan Trump. Nah, di sisi lain pun juga kita melihat bahwa kebijakan-kebijakan Trump ini, kenapa Trump ini harus menghentikan perang? Karena harus ingat bahwa di Amerika ini akan ada pemilu selang. Kalau seandainya Amerika memaksakan diri untuk melakukan menyerang Iran, kemungkinan besar ya indeks kepercayaan Presiden Trump ini akan menurun. Kita harus tahu bahwa kemarin ya 2 bulan yang lalu itu di 35%. Artinya apa? Bahwa Trump harus berhati-hati. Nah, di sisi lain pun juga di Kongres Partai Republik pecah. Ya, mereka banyak yang tidak mendukung perang. Bahkan terjadi demonstrasi yang luar biasa di Amerika. Nah, dari sinilah akhirnya Trump menginginkan adanya perdamaian. Itu dari segi kebijakan. Kemudian kita melihat pun juga dari segi kebijakan Bank Sentral. Ya, Bank Sentral Amerika pun juga kalau seandainya harga minyak ini turun, ya kemungkinan besar harga-harga pun juga akan turun. Gasolin di Amerika akan mengalami penurunan. Harga-harga pokok, ya makanan pokok di Amerika akan turun, sehingga apa? Bank Sentral yang tadinya akan mempertahankan suku bunga dan menaikkan suku bunga, kemungkinan besar akan menurunkan suku bunga. Kemudian tentang masalah supply dan demand, kita lihat bahwa pada saat harga emas mengalami penurunan, Bank Sentral Global itu kembali melakukan pembelian. Salah satunya adalah Bank Sentral Tiongkok itu ya di bulan Mei kemarin itu 10 ton ya 10 ton untuk logam mulia. Kemudian
yang paling hebat lagi, Bank Sentral Indonesia, Nanda, ini pun juga rupanya di awal kuartal kedua itu sudah melakukan pembelian 2 ton. Nah ini cukup menarik, artinya apa? Bahwa Bank Sentral Indonesia pun juga pada saat harga emas ini turun dimanfaatkan oleh Bank Indonesia untuk membeli logam mulia sebesar 2 ton. Nah, JP Morgan sendiri mengatakan bahwa di tahun 2026 ya pasca Selat Hormuz dibuka, kemungkinan besar pembelian untuk logam mulia atau emas batangan itu totalnya adalah 800 ton. Nah, ini yang sebenarnya membuat apa? Membuat harga logam mulia maupun emas dunia ini akan mengalami kenaikan. Nah, memang ini buah si malakama, Nanda. Pada saat harga emas naik, kemudian rupiah ini menguat, sehingga apa? Sehingga harga logam mulia di Indonesia ini stagnan. Itu, Nanda. Oke, jelas sekali Pak Ibrahim. Jadi mengenai pergerakan harga emas dunia ini saya tangkap jantungnya ada di Selat Hormuz dan juga melihat bagaimana kondisi Amerika Serikat dan Iran yang sangat berpengaruh. Jadi kalau misalkan per hari Senin kemarin kan harga emas di pasar spot terpantau menguat, Pak Ibrahim. Apakah memang ini merupakan sentimen semata dari kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan juga Israel, atau dari sudut pandang Pak Ibrahim ada hal lain? Ya, ini adalah awal yang baik untuk emas dunia maupun logam mulia mengalami penguatan, karena tadi saya sudah katakan bahwa pelemahan harga emas dunia maupun logam mulia itu disebabkan oleh apa? Oleh penutupan Selat Hormuz. Awal yang baik pada saat pembukaan ini, ya ini emas ini akan kembali melonjak. Kenapa? Karena harus diingat bahwa di bulan Juli Agustus perang dagang ya antara Amerika dengan mitra bisnisnya ini sudah akan berjalan. Kemudian kemarin pun juga Amerika pun juga memberikan sanksi ekonomi terhadap Tiongkok, terutama untuk produk-produk teknologi. Artinya apa? Bahwa perang dagang ini yang awalnya dijadikan sebagai isu pada saat Trump melakukan pencalonan sebagai presiden dan kampanye, ya ini yang kemungkinan isu ini juga akan membuat apa? Membuat logam mulia ini akan naik, harga emas ini akan naik. Artinya apa? Bahwa masa penurunan harga emas dunia maupun logam mulia ini adalah terakhir setelah apa? Setelah Selat Hormuz dibuka. Nah, Selat Hormuz dibuka ini awal kuncinya, Nanda. Awal kunci logam mulia dan emas dunia akan kembali mengalami kenaikan. Oke, ini kan menjadi kunci banget berarti ya Pak Ibrahim mengenai kondisi geopolitik untuk saat ini. Jadi bagaimana untuk kita bisa membaca pergerakan harga emas ke depannya dengan kondisi geopolitik seperti saat ini? Ini kan masih belum menentu ya sikonnya. Oke, Nanda, jadi begini, kita lihat bahwa saat perang terjadi di Timur Tengah, ya ini berdampak positif terhadap emas dunia maupun logam mulia. Karena apa? Karena banyak bank sentral global itu melakukan diversifikasi cadangan devisanya dari dolar menggunakan logam mulia. Tetapi pada saat Iran Israel melakukan penyerangan terhadap pucuk pimpinan ya Iran, ya terutama di sini adalah Ayatollah Khamenei dan kerabat dan pejabat-pejabat yang saat itu sedang melakukan meeting ya di rumah pribadinya, ini membuat garda revolusi Iran ini marah. Nah sehingga apa? Cara satu-satunya kemarahan dari Iran ini itu melakukan sabotase ya blokade terhadap Selat Hormuz. Nah bahkan di sini juru bicara pertahanan Iran mengatakan bahwa blokade Selat Hormuz dilakukan ya karena apa? Karena pemimpin tertingginya ini tewas dibunuh oleh Iran dan Israel, dan harga minyak akan menyentuh di level 200-an. Nah ini yang sebenarnya tuh tidak pernah masuk dalam pikiran Trump bahwa Iran itu akan melakukan sabotase untuk penutupan Selat Hormuz, Nanda. Nah sehingga apa? Sehingga Amerika, Trump ini berpikir ulang bahwa kalau seandainya Selat Hormuz ini ditutup, ini akan membahayakan. Buktinya apa? Harga gasolin, ya harga bahan-bahan pokok di Amerika mengalami kenaikan yang membuat apa? Indeks kepercayaan ya terhadap presiden itu menurun tajam. Nah ini awalnya jadi kesalahan strategi karena dianggap bahwa Pak sebelumnya Venezuela ya presidennya ditangkap kemudian selesai, tetapi Iran tidak. Nah sehingga apa? Sehingga ini yang dijadikan alasan oleh Trump untuk mengadakan gencatan senjata perdamaian tahap pertama antara Iran dan Amerika, walaupun
saat ini masih terjadi perang ya di Timur Tengah antara Israel dengan Lebanon. Nah, itu tidak akan malahan perang ini akan membuat harga emas dunia naik, Nanda. Nah, kalau seandainya Selat Hormuz ini ditutup, nah ini yang berbahaya. Saya sendiri pun juga sebagai seorang pengamat ini ya menganggap bahwa wah, kalau seandainya Selat Hormuz ditutup, ini kemungkinan besar bukan lagi di 4.000, bisa saja di bawah 4.000. Tetapi rupanya perjanjian terjadi dan inilah yang mendongkrak harga emas dunia naik dan logam mulia akan menguat. Dan bahkan saya prediksi ya, saya lihat kemarin kemudian tadi pagi ada kemungkinan besar akan kembali ke level 5.400 lagi, Nanda, sampai akhir tahun. Kalau memang benar-benar Selat Hormuz ini dibuka, kemudian transportasi lancar, logistik kembali normal, ya, kemudian harga-harga semua turun, harga minyak di bawah 80, anggaplah di 75, ya, kemudian Bank Sentral Global di bawah Kevin Walsh, kemungkinan besar ini akan menurunkan suku bunga. Harus diingat bahwa Trump sendiri pada awal-awal Trump menjabat sebagai presiden, dia mengatakan bahwa dalam kepemimpinan saya di Amerika sebagai presiden, Trump menginginkan suku bunga itu kembali dari 0 sampai 0,25%. Nah, ini yang dilakukan oleh Trump dengan nota kesepahaman membuka Selat Hormuz, kemungkinan besar ya Kevin Walsh ini akan lebih lebih semangat lagi untuk menurunkan suku bunga. Nah, tinggal tunggu saja ini. Nah, kapan Kevin Walsh akan mengikuti gaya Trump? Karena kita lihat bahwa pada saat Kevin Walsh diangkat sebagai gubernur Bank Sentral Amerika, pasti sudah ada fakta integritas dengan pemerintah. Tidak mungkin Kevin Walsh itu tidak tidak mengikuti gaya-gaya dari Trump. Karena kita melihat bahwa interview pertama ya Kevin Walsh dijadikan sebagai direkomendasikan untuk sebagai gubernur Bank Sentral Amerika itu dari Trump pasti sudah melalui beberapa interview itu, Nanda. Oke. Berarti kan ini berdampak ke banyak hal ya, gak hanya berpengaruh ke harga emas saja. Selat Hormuz ini benar-benar menjadi jantung seperti saya katakan tadi mendengar pernyataan dari Mas Ibrahim. Tapi ini juga berdampak terhadap sejumlah mata uang. Banyak negara juga menguat melawan dolar termasuk dengan rupiah. Dari analisis Anda, seperti apa, Mas Ibrahim? Silakan. Anda. Jadi saya melihat bahwa pada saat Selat Hormuz dibuka, kemudian minyak mentah mengalami kenaikan, berarti negara-negara yang mengimpor minyak ini lebih murah lagi. Sehingga defisit anggaran ini bukan lagi melebar, tapi akan menyempit. Nah, ini yang membuat apa? Membuat mata uang rupiah mengalami penguatan. Sebenarnya penguatan mata uang global terhadap dolar Amerika ya karena apa? Karena harga minyak yang turun. Ya, kalau kemarin secara mendadak kemudian semua mata uang mengalami pelemahan ya akibat dari penutupan Selat Hormuz, ya ini wajar. Karena apa? Harga minyak yang relatif lebih mahal, kemudian dolarnya mengalami penguatan sehingga apa? Kebutuhan untuk membeli minyak mentah ya ini bertambah banyak. Ya, karena setiap negara itu pasti sudah mempunyai satu anggaran di tahun 2026 berarti dibuat di tahun 2025. Kemudian setiap negara pun juga pasti sudah mematok bahwa kira-kira mata uang terhadap dolar ini di angka segini. Ya, ada range-nya. Ya, tetapi rupanya apa? Rupanya pada saat terjadi perang, kemudian harga minyak mengalami kenaikan, kemudian dolarnya mengalami penguatan, berdampak terhadap semua pelemahan mata uang. Satu contoh di Indonesia. Di APBN itu hanya rupiah hanya 16.500. Kemudian untuk minyak mentahnya itu hanya 70. Pada saat harga minyak mentah di level 80 ya pemerintah masih bisa untuk membantu. Ya tetapi kalau sudah di atas 90 ini pun juga mengalami kesulitan untuk pendanaan. Kemudian rupiahnya pada saat rupiah dipatok 16.500 kenyataannya 18.200 sehingga apa? Sehingga pemerintah ini harus membutuhkan dana yang cukup besar untuk apa? Untuk menutupi kekurangan. Nah, inilah yang membuat rupiah mengalami pelemahan. Nah, di sisi lain pun juga kita kemarin
perusahaan-perusahaan yang listing di bursa itu jatuh tempo ya untuk memberikan dividen. Kemudian hutang pemerintah pun juga cukup besar. Nah, di sisi lain pun juga Bank Indonesia ini menaikkan suku bunga 75 basis poin. Tujuannya adalah untuk membantu pemerintah, terutama adalah Kementerian Keuangan dalam melakukan lelang surat utang negara. Karena apa? Lelang surat utang negara pada saat suku bunga dinaikkan oleh Bank Indonesia 75 basis poin, membuat apa? Suku bunga untuk obligasi tenor 10 tahun itu naik menjadi 7,4%. Nah, dari sinilah akhirnya apa? Para konglomerat di Indonesia, mereka yang tadinya menyimpan dana di luar negeri, mereka tarik semua ke Indonesia untuk membeli obligasi. Kemudian, pemerintah pun juga mengharapkan terhadap masyarakat Indonesia yang mempunyai tabungan di atas 3 miliar untuk membeli obligasi. Nah, inilah yang membuat apa? Membuat kekuatan fundamental ekonomi kita semakin solid sehingga rupiah mengalami penguatan. Benar, pemerintah mengatakan bahwa fundamental ekonomi kita bagus, ya, karena pertumbuhan ekonomi kita sebelumnya di kuartal pertama itu 5,61%. Nah, 5,61% ini sudah cukup solid. Misalnya setelah Selat Hormuz dibuka, rupiah terus mengalami penguatan. Itu, Nanda. Oke, nah ini terakhir Pak Ibrahim, singkat saja, dengan kondisi yang tadi Bapak sudah paparkan sampai dengan prediksi sampai dengan akhir tahun ini, apakah artinya saat ini jadi momentum yang tepat untuk masyarakat kembali membeli emas? Oh iya, ini sudah kelihatan. Ada arus balik ya, masyarakat yang membeli dolar, mereka jual. Ya, mereka jual, kemudian mereka pindah lagi ke logam mulia dan emas digital. Tinggal tunggu waktu saja, Nanda. Ya, tinggal tunggu waktu saja, karena nanti pada saat tanggal 19, ya, nota kesepahaman ditandatangani di Swiss, ya, di Jenewa, di Swiss. Dari situlah perpindahan aliran dana ini akan terus terus menguat, karena harus ingat bahwa perang di Eropa Timur masih panjang. Eropa Timur ini adalah Ukraina banyak menyasar kilang-kilang minyak di Rusia. Ini yang membuat apa? Membuat ketegangan baru, kemudian kebijakan Bank Sentral Amerika, perpolitikan di Amerika, kemudian supply dan demand, ya ini yang akan membuat harga emas dunia, harga logam mulia ke depan ini akan naik. Saya masih optimis, Nanda, bahwa logam mulia ini akan kembali ke 3.200.000-an. Tinggal tunggu waktu saja tahun ini. Oke, itu saya garis bawahi. Tinggal tunggu waktu saja ya. Terima kasih Ibrahim Aswayibi, pengamat mata uang dan komoditas, sudah berbagi perspektifnya bersama kami di Kompas Bisnis pagi ini. Sehat selalu Pak Ibrahim. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Pagi. Saudara, tetaplah bersama kami akan hadir dengan informasi penting dan menarik lainnya usai jeda. Masih di Kompas Bisnis, saudara, selama musim haji, petugas Patuna tak hanya memastikan kelancaran ibadah lebih dari 1.000 jemaah. Di balik berbagai dokumentasi yang tersaji di media sosial, ada peran penting videografer yang turut mendampingi jemaah dari awal hingga akhir perjalanan. Mereka tak hanya sekedar mengabadikan momen, tetapi juga menjadi jembatan yang menghubungkan jemaah dengan keluarga di tanah air. Berikut laporannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina begitu padat, ada lebih dari 1,5 juta manusia yang melempar jumroh di Jamarat. Momen-momen krusial bagi jemaah haji asal Indonesia dan dunia. Siapa yang menangkap momen-momen spesial itu? Ada manusia yang spesial juga dengan profesi yang nggak sebagian banyak orang bisa melakukannya. Tara. Halo.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba kenalin siapa, lalu profesinya apa? Halo, aku Yuda dan di sini di Patuna sebagai videographer. Jadi untuk menangkap momen-momen krusial yang ada di event haji ini tahun 2026. Alhamdulillah. Jadi kita punya kesempatan, aku punya kesempatan untuk merekam semua momen jemaah haji dari mulai manasik hingga mungkin nanti kepulangan sampai Indonesia lagi. Momen-momen apa yang paling mengharukan kamu sebagai petugas, terutama yang meng-capture peristiwa atau pengalaman tiap orang? Khususnya mungkin di haji ini yang paling mengharukan itu ketika wukuf ya. Ketika wukuf kita harus meng-capture orang, jamaah berdoa, dan kita juga merasakan ambience-nya di wukuf itu seperti apa. Jadi kita sambil berdoa, sambil merekam momen. Dan juga karena ini tahun kedua untuk merekam jamaah, nanti di tawaf wada itu benar-benar yang menyentuh hati karena kita bakal berpisah dengan Ka'bah setelah menjalani hampir 1 bulan di Saudi ini, Bu. Tantangannya, ini kan askar terkenal banget ya haji. Gimana nih, ada triknya nggak sih? Tantangannya sebenarnya karena di Saudi ini ketat ya masalah aturan mendokumentasikan dan mempublikasikan sebuah gambar. Kita nggak boleh kayak menangkap orang-orang, apalagi polisinya kita capture itu nggak boleh. Jadi kayak kita benar-benar harus terfokus pada jamaah kita sendiri dan kita tidak boleh mengganggu prosesi ibadah jamaah yang lain. Jadi ketika misalnya kita ada dapat momen bagus tapi kita mengganggu jamaah lain beribadah, kita lebih baik tinggalkan momen itu dan cari momen yang lain. Baik. Dari Mina, Arab Saudi, di Megasari Anjaya bersama Yuda Kurnia Saputra, Kompas TV. Saudara, menjalankan ibadah haji adalah impian setiap muslim, namun di balik kelancaran perjalanan lebih dari 1.000 jemaah Patuna di Tanah Suci, ada dedikasi petugas yang bekerja tanpa mengenal waktu. Sejak keberangkatan dari Indonesia hingga kepulangan ke tanah air, petugas Patuna memikul tanggung jawab besar. Mengatur dan mengordinasikan lebih dari 1.000 jemaah bukanlah pekerjaan mudah. Tidak hanya melayani, petugas juga bekerja mendokumentasikan seluruh perjalanan jemaah. Setiap momen penting diabadikan, mulai dari kedatangan di Tanah Suci, kegiatan ibadah di Madinah dan Mekah, hingga puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tak jarang mereka bahkan teringat tentang keluarga saat melihat jemaah dan sanak saudara berhaji bersama. Ada keinginan untuk beribadah dengan maksimal gitu. Apalagi di waktu-waktu sakral seperti wukuf, ya kan, di Arafah gitu ya, melihat para jamaah-jamaah Patuna berdoa bersama di padang Arafah, memanjatkan doa terdalam dari hatinya bersama keluarga. Disitulah yang paling terbesit di saya pengharapan gitu ya, pengharapan yang paling dalam. Andai saja waktu itu bisa bersama-sama dengan keluarga gitu ya, sama istri, anak, orang tua. Tentunya kita sebagai petugas sosial media yang ada di lapangan menjadi penghubung antara kabar jamaah yang ada di Arab Saudi dengan keluarga yang ada di rumah. Kita di sini berkejaran dengan waktu, dengan padatnya kegiatan yang ada di sini, dan juga cuaca yang panas membuat HP kami seringkali overheat dan suka ngehang gitu. Tapi tenang aja, kita selalu berusaha memberikan kabar terbaru supaya keluarga jamaah Patuna yang di rumah itu melihat ketika menunggu kabar kakaknya, ibunya, bapaknya, ataupun anak-anaknya itu tenang. Dari 5 orang ini tidak bisa kami menangkap semua itu ya dalam satu waktu. Jadi yang kami usahakan adalah kita harus memaksimalkan bagaimana kita bisa meng-capture memori-memori itu sebanyak mungkin, yang nantinya di akhir kepulangan itu akan kita bagikan semua. Foto dokumentasinya berupa video dan foto itu juga di sosial media kami itu juga kita post-post. Ada kegiatan wukuf, kegiatan Mina, kegiatan di Mekah, di Madinah gitu. Kita juga berusaha untuk memberikan informasi kepada keluarga jemaah di rumah melalui story maupun konten real, sehingga mereka juga merasakan ketenangan juga. Oh, keluarga saya sudah sampai di Mekah, sudah sampai di Madinah, sudah menyelesaikan rangkaian haji ini gitu. Jadi bagi kami itu sebuah bentuk amanah juga untuk kami, untuk selalu memberikan informasi kepada keluarganya di rumah, karena kami tahu persis kalau jemaah tuh pasti keluarganya rindu.
Puncak tantangan petugas adalah mereka harus memastikan lebih dari 1.000 jamaah Patuna tetap terkoordinasi dan dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan baik. Tak jarang kesempatan untuk menjalankan ibadah pribadi pun harus ditunda. Bagi mereka, pelayanan pada jamaah menjadi tanggung jawab yang harus didahulukan. Dia Mega Anjaya, Merita Effendi, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Sambut Tahun Baru Islam, warga gelar pawai, salah satunya di sepanjang Jalan Raya Jatinegara, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, saudara. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, satu unit rumah milik lansia di Nagari Tanjung Barulak, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat hangus terbakar. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Api diduga berasal dari salah satu ruangan di bagian belakang rumah dan dengan cepat membesar hingga melahap seluruh bangunan. Tim Damkar Kabupaten Tanah Datar mengerahkan ada 2 unit armada ke lokasi dan berhasil memadamkan api 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Selain rumah, uang tunai puluhan juta rupiah dan perhiasan emas milik korban turut hangus terbakar. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Kebakaran berdasarkan informasi di lapangan yang kita dapat, sebelumnya kita tidak bisa memastikan sekedar informasi itu berdasar dari belakang apinya, namun api langsung besar sekali. Karena sisa pembakaran atau gimana Pak, atau dari kompor? Enggak, dari ruangan kamar belakang, dari kamar belakang. Diduga jadi korban tabrak lari, 1 dari 2 pemotor di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ditemukan meninggal di pinggir jalan. Korban ditemukan di Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Selain 1 korban tewas, 1 pengendara lainnya terluka. Kedua korban langsung dievakuasi ke RSUD Krangkeng, Indramayu. Diduga kecelakaan terjadi saat sebuah truk menyalip dan menabrak sepeda motor yang berada di depannya. Polisi masih menyelidiki kecelakaan yang diduga merupakan kasus tabrak lari. Itu mobil truk dari belakang nyalip. Nah, kebetulan di depan ini ada motor si korban. Nah, ditabrak sehingga ditabrak dari belakang sama truk, nabrak mental, ngantem pohon. Sakit hati usai diputus pacar, seorang pria tega menembak mantan kekasihnya dengan senapan angin di Samarinda, Kalimantan Timur. Suara letusan dan teriakan minta tolong mengejutkan warga di perumahan Geraha Indah, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Jumat malam kemarin. Korban yang baru pulang kuliah tiba-tiba ditembak dari jarak 20 meter, tak jauh dari tempat tinggalnya. Pelaku pun langsung melarikan diri. Korban yang mengalami luka di bagian kepala langsung mendapat perawatan intensif. Dia pulang kuliah, terus naruh barang. Setelah naruh barang masuk ke dalam rumah, dia keluar lagi buat buang sampah di depan sana. Terus pulang lagi, kejadian sekitar 10.25 seingat saya tuh. Itu ada suara tembakan dan si adik saya ini teriak-teriak minta tolong. Kurang dari 24 jam, Polsek Ulu Samarinda menangkap pelaku. Pelaku merupakan kekasih korban yang sakit hati usai hubungan cintanya kandas. Kami amankan pelaku di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Modus pelaku dari kejadian kemarin, pelaku mengikuti korban sepulang dari kegiatan. Motifnya adalah sakit hati karena si pelaku diputus hubungan oleh korban. Pelaku kini ditahan di Polsek Samarinda Ulu dan terancam pidana kurungan 9 tahun. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Kelelahan dan mengalami cedera, 3 orang pendaki Gunung Kelabat di Minahasa Utara dievakuasi. Ketiganya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat.
Basarnas Manado mengevakuasi 3 orang pendaki Gunung Kelabat di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Para pendaki dalam perjalanan turun gunung pada hari Minggu. Namun, di tengah perjalanan mereka kelelahan, bahkan satu di antara mereka mengalami cedera, sehingga perjalanan tak bisa dilanjutkan. Petugas yang mendapatkan informasi langsung bergerak menuju lokasi. Ketiganya ditemukan di pos 2 yang berjarak 5,9 km dari kantor SAR Manado. Ketiganya berhasil dievakuasi dari pos 2 pada Senin pagi dalam kondisi selamat. Dilaporkan ke kantor pencarian pertolongan kelas A Manado, para survivor ini mengalami cedera pada bagian kaki dan ada juga 2 korban mengalami hipotermia. Setelah mendapatkan laporan tersebut, tim kantor pencarian dan pertolongan kelas A Manado menurunkan 1 tim untuk melaksanakan evakuasi. Setibanya di Posar, ketiganya langsung diserahkan ke pihak keluarga. Basarnas mengimbau agar pendaki selalu mempersiapkan kondisi fisik dan perlengkapan pendakian sebelum melakukan aktivitas di alam terbuka. Tim Liputan, Kompas TV. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Sambut Tahun Baru Islam, warga menggelar pawai obor di sepanjang Jalan Raya Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pawai obor juga dimeriahkan dengan konvoi kendaraan odong-odong yang dipenuhi hiasan lampu. Pawai obor ini jadi kegiatan rutin Dewan Masjid As-Salafiyah, Pangeran Jayakarta untuk menyambut datangnya Tahun Baru Islam. Warga Benda Baru, Tangerang Selatan, Banten antusias mengikuti pawai obor dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Meski sempat diguyur hujan, sekitar 400 warga dari berbagai usia berjalan kaki sejauh 3 km melintasi perkampungan hingga Jalan Protokol Siliwangi, Kota Tangerang Selatan. Dengan membawa lampu menyerupai obor, mereka tetap semangat sambil melantunkan sholawat sepanjang perjalanan. Pawai obor ini rencananya akan terus dilestarikan warga Benda Baru Tangerang Selatan, Banten sebagai sarana edukasi dan penguatan nilai keagamaan bagi masyarakat. Di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, warga juga mengikuti pawai akbar yang dimeriahkan dengan kreativitas bernuansa Islami dari berbagai elemen masyarakat. Warga menyambut datangnya malam 1 Muharram, Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Disebut juga pawai akbar yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelajar, santri hingga organisasi keagamaan. Peserta pawai akbar berjalan kaki sejauh 1 km mulai dari halaman Islamic Center dan berakhir di halaman kantor pemerintahan terpadu atau KPT Brebes. Berbagai penampilan seni dihadirkan untuk menghibur warga, mulai dari marching band sekolah, alunan musik tradisional hingga gema sholawat. Informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, usai sudah kami menemani Anda di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Saya Nanda Aprilia. Dan saya Adisa Rasati. Terima kasih sudah menyaksikan Sapa Indonesia Pagi. Sampai jumpa.